Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Anima Cooking. Kali ini saya mau bikin nastar kinclong seperti ini teman-teman. Sebelumnya saya tuh udah pernah ya bikin nastar yang permukaannya bergelembung. Akhirnya saya belajar dan belajar lagi. Alhamdulillah sekarang udah bisa bikin nastar yang kinclong. Nah, kali ini saya mau bagikan apa aja penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Yuk langsung aja. Nah, saya punya resep di sini 250 gram margarin yang terdiri dari 200 gram margarin Blue Band and Cookie yang saya mix dengan 50 gram margarin serbaguna. Aduk dengan menggunakan whisker selama 1 menit sampai dia itu bertekstur creamy dan lumat seperti ini. Kita ratakan dengan menggunakan ya bagian pinggirannya. Kemudian tambahkan 60 gram gula halus yang diayak supaya lebih mudah tercampur dan supaya tidak ada bagian yang menggerintil. Lanjut kita aduk lagi dengan menggunakan whisker sampai tercampur rata. Berikutnya tambahkan 3 butir kuning telur. Aduk lagi sampai tercampur rata. Oke, gini aja udah cukup. Tambahkan 15 gram susu bubuk dan 15 gram tepung maizena. Ayak lagi seperti ini. Tambahkan juga 50 gram keju cheddar parut. Saya menggunakan merek Kraft supaya rasanya lebih ngeju ya. Kemudian kita aduk dengan menggunakan spatula sampai tercampur rata, sampai kira-kira teksturnya seperti ini. Nah, ini udah cukup tercampur rata. Masukkan 375 gram tepung terigu protein rendah sambil diayak. Nah, kemudian kita aduk-aduk lagi menggunakan spatula perlahan aja. Ini supaya tepungnya tidak berhamburan ya, sampai dia itu terbentuk adonan yang bisa dipulung teman-teman. Nah, ini saya udah selesai ya aduknya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan mengulenginya sebentar untuk memastikan bahwa semua bahan ini tercampur rata. Sebentar aja, tidak perlu terlalu kuat, cukup tercampur rata aja. Nah, ini udah enak banget dipegang dan tidak lengket di tangan. Siap untuk kita bentuk. Nah, ini ada selai nanas 500 gram. Ditimbang tiap bulatan itu 4-5 gram ya. Seperti ini. Kemarin ini saya bulatkan terus saya simpan di chiller supaya lebih padat gitu ya. Untuk adonannya saya gunakan sendok takar ukuran 5 gram, tapi di sini saya akan menakar lebih munjung teman-teman. Kira-kira seperti ini munjungnya itu. Kalau ditimbang dia itu seberat 9 gram. Jadi jangan peres-peres banget ya. Kita takar agak munjung seperti ini. Nanti nastarnya itu bentuknya lebih besar dan lebih cantik teman-teman. Nah, ambil satu, kemudian kita isi dengan selai nanas, kemudian ditutup seperti ini. Untuk nastarnya ini pas banget menurut saya. Isiannya itu 5 gram dan kulitnya itu 9 gram. Jadi ukurannya itu tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Oke. Letakkan di loyang sambil agak dihentakkan supaya dia itu lebih menempel. Jadi pas diolesi kuning telur nanti itu dia tidak bergeser ya. Oke, ini udah siap satu loyang, siap untuk kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya 15 menit menggunakan api atas bawah. Kita akan panggang di suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai matang. Ini benar-benar udah matang, dimakan gini aja ini udah matang. Nah, untuk loyang selanjutnya bisa kita masukkan. Nah, berikutnya
Sebelum kita oles, kita biarkan dia itu dingin dulu ya, supaya uapnya itu hilang. Di sini ada 3 kuning telur, tambahkan 1,5 sendok teh minyak dan 1,5 sendok teh susu kental manis. Supaya warnanya jadi lebih cantik, saya tambahkan kira-kira 8 tetes pewarna kuning telur teman-teman. Jadi setelah saya amati ya, kenapa sih kok nastar saya bergelembung, itu terletak pada pengaturan suhu teman-teman ya. Pengaturan suhu yang tidak tepat. Nah, untuk olesannya ini harus disaring teman-teman, supaya tidak ada putih telur yang ikut dan supaya lebih tercampur rata ya. Setelah disaring ini, kita akan aduk-aduk lagi bahan olesan ini dengan menggunakan spatula seperti ini. Nah, ini udah fix, udah siap untuk jadi olesan. Olesi nastar yang sudah dingin, perlahan aja, tipis-tipis saja. Bisa 2-3 kali. Tapi sebelumnya tunggu sampai lapisan pertama itu kering, baru kita akan olesi selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat ya, ada retakan-retakan. Tapi jangan khawatir, setelah kita olesi di olesan kedua dan ketiga, retakan ini akan hilang jadi kinclong teman-teman ya. Nah, ini saya olesi kurang lebih 3 kali teman-teman. Untuk olesan 2 kali juga boleh, sudah kinclong. Sekarang kan kita panggang lagi di suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit, api atas bawah. Nah, supaya nastar itu tidak bergelembung, ternyata rahasianya ada di suhu. Jadi kita harus memanggang di suhu yang tepat, yakni suhu 150 derajat Celcius, supaya nastar itu tidak bergelembung seperti ini. Nah teman-teman, ini hasilnya. Ini sudah saya letakkan di dalam cup. Cantik banget ya penampilannya, tidak ada retakan, walaupun sebelumnya itu adonannya itu terlihat ada retakan. Rasanya tuh enak banget, lumer banget teman-teman. Nah pas banget ya dinikmati bersama keluarga tercinta dan para tamu. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.